Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian dengan NIM 0444190063. Kali ini saya akan menerangkan tugas 3 dari basis data. Oke, langsung aja kita masuk ke website atau ke desktop maksud saya. Pertama kita harus menghidupkan dulu XMPP Control Panel pada bagian Apache dan MySQL. Nah, jika sudah, kita masuk ke sini ya, localhost php admin. Terus di sini database yang sebelumnya kan udah ada. Nah, di sini tugasnya itu adalah untuk membuat praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Nah, menurut panduannya, pertama itu yang kita harus lakukan masuk ke localhostnya tadi sudah. Lalu selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB atau BerkeleyDB. Cara memeriksanya adalah dengan Anda klik basis data rumah sakit, terus lihat apakah tabel-tabel yang ada pada basis data tersebut sudah InnoDB seperti yang dapat Anda lihat pada gambar 4 berikut. Nah, di sini ya, bagiannya ini jenisnya udah InnoDB di sini. Nah, itu udah ada kelihatan InnoDB, berarti sudah dapat digunakan gitu ya. Selanjutnya kita akan melakukan commit. Ya, jadi penjelasan tentang commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, misalnya nih akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu. Ini yang di tugas 2 sebelumnya itu begin. Nah, di situ kita bisa klik. Caranya adalah pilih basis data rumah sakit terus pilih rutin. Nah, di sini kan ada basis datanya ini keseluruhan, terus tinggal klik rutin, terus klik tambahkan baru di sini. Nah, nama rutinnya kita buatnya di sini apa? Di sini isi data dan go. Kita bikin rutin namanya itu transaksi 1. Oke. Transaksi 1. Terus kita isi dulu datanya. Ini saya besarkan biar kelihatan ya. Begin start transaction. Oh, ini alamatnya yang di atas tadi. Oke, kita ketik di sini aja. Begin start transaction. Lalu ada insert into pasien. Insert into pasien dengan ID pasien. ID sebentar. ID pasien. Lalu ada apa lagi? Nama pasien, alamat pasien. Alamat pasien. Lalu ada jenis kelamin. Oke, kita masukkan saja jenis kelaminnya. Lalu kita tutup. Selanjutnya adalah value. Kita masukkan di sini value. Oke, maaf. Itu ada 6 Tito. Ada sebentar, dia digunakan di satu baris ya. Ada 6, lalu ada Tito. Lalu selanjutnya jalannya itu ngasal lah ya, kita bikin jalan-jalan. Oke. Terus selanjutnya dia di nomor 1, ini untuk jenis kelaminnya. Lalu kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu kita buat select from patient. Kita enter saja. Kenapa ini? Select from pasien. Oke. Lalu ada klik end. Oke, kita lihat dulu di bawahnya itu dia menggunakan add parameternya apa.
Di sini tidak ada ya, sebenarnya definisinya di sini kosong ya. Tidak ada definisi direction name type length value optionnya, tidak ada. Jadi sepertinya ini kita bisa klik hapus saja di sini. Tapi ada pesan kesalahan sepertinya karena saya sebentar, saya baca ulang. Select from passion, jenis kelamin, value, begin, start transaction, insert into patient. Oh maaf, di sini ada kesalahan karena, nah harusnya dia bukan ini ya, bukan buka kurung tutup kurung, karena dia adalah ini. Lalu kita di final content SQL. Nah, kenapa masih tetap ada pesan kesalahan? Jika ini saya besarkan begini, itu jangan pakai select from patient. Harusnya sudah sama ya di sini. Nah, insert into patient juga, ini juga sudah saya ubah. Nama patient, alamat ini, value, ataukah karena ini harusnya tidak di sini lalu ini begini. Oke, kita coba saja, kita klik kirim. Not determine content executed dependent into patient ini from patient message. You have an error in syntax, check the manual media patient value at line 3. Kesalahannya ada di line 3. Berarti di sini harusnya. Kita coba lagi. Start transaction, begin start transaction, insert into patient. Ada di sebelah sini dia pesan kesalahannya. Jika saya buat seperti ini, oh tetap ya dia. Insert into nama, jenis kelamin, value, ini. Oke. Kenapa dia tidak mau select from patient n? Apa karena dia tidak ada nilainya? Select from pasien n create process transaction not determine content SQL. Itu waster prosedur. Jika saya tidak tahu kenapa ini bisa salah begini ya, karena harusnya saya sudah mengikuti arahannya dengan jelas gitu dari sini. Definer non SQL routine. Jadi di sini saya sudah mengikutinya. Atau mari kita coba membuat dari awal. Begin start transaction. Oke, di sini saya coba buat dari awal lagi ya. Insert into pasien. Oke. Buka apa aja tadi? ID pasien.
Kenapa kalau seperti ini tidak ada pesan kesalahan, tapi ketika saya buka tutup dia ada pesan kesalahan. Edit pasien, nama pasien, lalu ada alamat pasien, dan juga jenis kelamin. Lalu ada value, values. Nah, di sini dia ada pesan kesalahan ya, di situ valuesnya coba masukkan 6. Tito, lalu tadi jalan-jalan ya, jalan-jalan, dan juga jenis kelaminnya 1. Kita tutup. Oke, sejauh ini dia masih benar ya. Lalu kita klik select from pasien. Oke, di sini lalu kita klik end. Oke, kita tinggal klik kirim. Not determine content. Create procedure machine program. You have an error in syntax checks the corresponding manual DB. Oke. Oke, dia masih ada kesalahan di situ. Coba kita buat call transaksi di SQL. Transaksi 1 kita pastikan ini. Add line 3. Kenapa dia selalu ada kesalahan? You have an error in syntax checks the manual DB server pasien ID pasien. Oke, berarti dia mintanya itu di pasien sini ya. Strukturnya, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Seharusnya dia sudah ini ya, sudah benar gitu. Jika ini salah, kita bisa coba ke selanjutnya. Atau mungkin karena saya sebenarnya tidak punya ini ya, tidak punya alamat gitu ya. Saya tidak punya ini. Oke, saya coba tambahkan dulu. Maaf jika saya masih banyak kesalahan di sini. Karena sejak kemarin di tugas 2 saya masih merasa sedikit bingung gitu, tapi di sini kalau transaksi satunya tidak ada. Oke, jika setelah melakukan transaksi kita akan melakukan rollback, maka perubahan tidak akan terjadi pada commit. Nah, memanggil transaksi melalui
Kalau transaksi 3-nya adalah, oke, kita coba ya melakukan rollback ini. Tadi masih di halaman rumah sakit, coba di rutin, kita tambahkan baru nama rutin transaksi 3. Lalu kita buat di bawahnya adalah ini, kita hapus begin, lalu kita buat start transaction. Oke, seperti tadi. Update adalah fitur update untuk melakukan rollback. Set nama pasien, danar, misalnya seperti itu. Terus di mana, where ID pasien sama dengan 3. Oke, lalu kita lakukan rollback. Nah, terus kita commit, belum ditutup, kita commit. Nah, ini lalu kita buat select seperti tadi, select from pasien, tutup, lalu klik end. Coba kita kirim ya. Ini masih sama seperti sebelumnya, tapi kurang lebih seperti itulah langkahnya ya. Dia error, saya tidak tahu di sebelah mana errornya, tapi yang pasti dia dari tadi itu error terus. Cuman caranya kurang lebih seperti itu. Lalu setelah rollback, kita akan melakukan yang namanya ini, setelah rollback checkpoint. Nah, checkpoint itu sama seperti yang tadi, kita melakukan beberapa rutinitas. Kita akan masuk ke sini, kita tambahkan rutin, lalu kita buat tulisannya dia transaksi 5. Oke, lalu kita masukkan saja. Sayang ini tidak bisa di copy, ini bisanya ditulis manual gitu ya. Lalu begin start transaction, kita hapus saja ini, begin start transaction. Di sini ada insert into pasien. Kita pilih dia kayak seperti ininya ya. Yang jelas pasti pertamanya adalah ID pasien, lalu selanjutnya nama dan alamat. Nama pasien, maaf, ini harusnya seperti ini karena dia bukan merupakan INT, dia merupakan karakter. Nama, alamat pasien, lalu selanjutnya ada jenis kelamin, lalu ditutup itu dulu. Lalu kita masukkan values-nya adalah ID-nya kita masukkan dia 7, lalu namanya adalah Hanif, lalu alamatnya kita seperti ini, kita buat Jalan Babakan, lalu jenis kelaminnya dia laki-laki ya, berarti nomor 1. Lalu di sini kita tutup, lalu kita buat save point, dan kemudian poinnya merupakan poin 1. Lalu kita tutup. Lalu di sini kita masukkan insert into pasien, sama seperti sebelumnya. Lalu kita buka, seperti ini masih sama ya, cuman di sebelah sininya beda. Kita buat aja kalau gitu ininya sama,
Oke, kita copy aja dari sini ke sini. Nah, lalu kita buat ID-nya dia berapa, Tina 8 Jalan Sangkuriang. 8 Tina Jalan Sangkuriang, dan dia adalah seorang perempuan. Lalu setelah itu kita masukkan rollback to save point 1. Rollback to save pointnya itu point 1 ya. Oke. Selanjutnya insert into pasien lagi, jenis kelamin, nama pasien, kita buat aja seperti ini ya. Nah, ini kita copy aja, lalu kita masukkan di sini. Ini si nomor 9 adalah si Lutfi. Lalu jalannya di Jalan Diponegoro, dan dia nomor 1 lah, jelas ya, nomor 1. Lalu lakukan commit di sini. Commit di sini kita tutup. Lalu select from pasien. Lalu kita masukkan N. Oke, jika berhasil nanti hasilnya bakal seperti ini, tapi sudah jelas di program saya ini pasti gagal gitu. Nah, seperti tadi, tapi kurang lebih langkahnya seperti itu. Jika saya lebarkan, maka codingnya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, oke. Ini saya klik copy saja, saya masukkan notepad biar lebih jelas. Oke. Ini sama persis dengan yang disuruh di sini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan trigger, atau yang merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Nah, perintah dalam trigger tuh ada before, after, before update, after update, dan before dan after delete, atau kalau dalam bahasa gampangnya itu CRUD, create, read, update, dan delete gitu ya. Nah, lalu di selanjutnya kita diberikan penjelasan tentang, untuk memahami tentang trigger, selanjutnya kita akan mencoba dalam MySQL melalui halaman php.admin. Dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa table yang telah dibuat. Nah, ini table yang kemarin. Nah, di sini oke, saya klik tutup saja, lalu di rumah sakit, oke, karena tadi error. Di sini ada designer. Nah, ini table-table yang udah saya buat kemarin. Oh, dia masih belum tersusun ya. Kita full screen kan aja biar lebih mudah untuk diklik. Oke. Nah, dia bakal seperti ini. Lalu tugasnya adalah untuk membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, ini caranya bisa kita dengan masukkan tambah itu di obat dan transaksi obat ya. Kita bisa tambahkan berarti di sini tabel obat. Nama tabelnya itu obat. Lalu isinya apa saja? ID obatnya itu primary key, ID obat,
Lalu kita geser ke kanan sedikit. Nah, dia sebagai ini, terus dia masuknya adalah INT, kode obatnya obat adalah varchar 5 di sini INT 3. Lalu selanjutnya adalah nama obat, dia varchar 30. Lalu terakhir adalah harga. Masih ada satu lagi, harga. Setelah harga masih ada lagi INT 10 dan stok INT 5. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, terus kita buat satu lagi, itu adalah ini tabel transaksi obat. Nah, kita buat aja di sini transaksi obat. Dia ada berapa kolom? Ada 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. Berarti kurang satu lagi. Di sini ada ID transaksi. Primary key INT 5. Kita geser ke sebelah kanan, dia merupakan auto and primary dan langsung primary key. Lalu selanjutnya ada ID pasien dengan INT 3. Lalu selanjutnya ada ID obat dengan INT-nya juga 3. Selanjutnya ada jumlah dengan INT 10. Selanjutnya ada total harga dengan INT 10 juga. Oke, kita tinggal klik simpan di sini. Oke, selanjutnya kalau ini sudah menambahkan, lalu klik designer, kemudian klik show hide table list dan checklist seluruh tabel, sehingga kedua tabel yang terakhir siap untuk diselesaikan pada tabel lainnya. Oke, kita masuk ke sini rumah sakit, lalu masuk ke designer, lalu ke sini show hide table. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik toggle relationship line. Nah, ini dia. Oke, ini berarti akan diperbarui di sini antara obat dengan transaksi obat, dia masuknya ke pasien ya. Kita besarkan saja, dia obat dengan transaksi obat. Mana tadi? Ini masuknya ke pasien, yaitu sama-sama di sini ada ID pasien dengan ada ID obat dan masuknya ID pasien ya. Oke, kita buat kembali ID obat dengan ID pasien. Di sini ID obat. Oke, ID pasien kita buat create relationship-nya di sini dengan di sini. Oke, kita coba lagi. Indeks hilang pada kolom. Oke, selanjutnya adalah kode obat yang di sini dengan ID obat yang di sini dengan ID obat yang di situ. Yang obat dan transaksi obat. Oke. Setelah itu kita keluarkan aja. Kita masuk ke trigger, yaitu akan fokus di nama obat dengan kode obat. Kita buat triggernya seperti ini, itu ada di bagian trigger.
Oke, di sini trigger. Kita buat tambahkan trigger. Nama triggernya itu tanggal jual ya. Kita buat aja TG jual. Terus dia tabelnya itu masuk ke transaksi obat. Oke, di sini waktunya after dan insert. Oke, kita masukkan aja di sini. Oke, perintahnya adalah update obat. Update obat set stock. Update obat set stock. Ya kan? Update obat set stock. Stock new jumlah. Stock new jumlah where ID obatnya dia new ID obat. Oke. Coba. Oke, seperti biasalah. Ini kurang lebih seperti itu. Kita kecilkan aja dulu. Oke, selanjutnya kalau berhasil dia bakal seperti ini. Nah, terus kita masukkan lagi kemudian misalnya dengan SQL sebagai berikut. Kita masuk ke menu SQL ya. Oke. Lalu insert into transaksi obat. Transaksi obatnya entry transaksi, lalu ada ID pasien, ID obat, ID obat, lalu ada jumlah dan total harga. Tutup. Dengan masing-masing values-nya kita ambil dari 0, 1, 2, 5, dan 0. Dia harusnya huruf besar semua ya. 0, 1, 2, 5, dan 0. Tutup di sini. Oke. Lalu kita klik kirim. Dia ada error. Lalu masukkan data SQL-nya tadi, kurang lebih seperti itu. Kalau udah berhasil dia bakal muncul tulisan seperti ini, select from obat. Lalu selanjutnya kita melakukan replikasi yang tentu saja sebelumnya itu harus menggunakan VirtualBox. Di sini saya mencoba mencari VirtualBox. Sebelumnya saya sudah pernah install VirtualBox, tapi ketika saya uninstall dia tidak mau terhapus dan programnya itu nyangkut di komputer saya ini karena ini komputer lama gitu. Jadi ketika saya cari virtual, dia memang tidak ada di sini. Hanya saja ketika saya buka di desktop dia ada gitu loh. Dia sebentar, Visual Studio Code VirtualBox, dia kemarin ada di bagian sini sehingga saya tidak bisa melakukan instalasi Linux. Nah, di sini. Jadi VirtualBox saya itu saya kurang tahu juga ini hilangnya kemana. Tapi sebelumnya saya memang sudah pernah menginstalnya. Dia masuk ke
maybe ke sini. Dan komputer saya tidak bisa gitu loh untuk melakukan dia tidak jalan karena ini memang sudah komputer tua. Waktu itu saya pernah mencoba menginstal Kali Linux, saya coba menginstal Ubuntu, saya juga pernah nyoba uninstall Papi yang lebih ringan tapi tidak bisa berjalan. Dan kali ini juga yang jadi masalah adalah VirtualBox saya tidak tahu tadi hilangnya kemana. Tapi saya pernah menginstalnya dan di sini ketika saya cari di control panel juga tidak ada. Sebelumnya itu dia tidak mau diuninstall karena ini juga menggunakan perangkat lama gitu. Dia sudah Windows 7 juga. Nah, dia hilang. Kemarin tuh masih ada. Jadi komputer saya ini sebenarnya sudah butuh install ulang, dan karena hal itu juga maka saya tidak dapat melanjutkan tugas, dan kemungkinan tugas 3 saya hanya sampai di sini karena tadi juga banyak terjadi error. Jadi saya minta maaf kalau banyak kekurangan di video ini. Saya akhiri begitu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.